Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujib salim. Ya al-hadirun wal hadirat, jamaah musalla Nurul Iman yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita sabarataan dimuliakan Allah taala. Amin Allahumma. Apa kabar biar? Kabar baik. Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah bahwa di malam hari ini kita kembali diberikan nikmat untuk beribadah. Kalau ibadah ini tidak didasari oleh rasa syukur kepada Allah, maka tidak bisa kita rasakan nikmatnya. Bersyukur pula kita kada langsung boleh berzikir, mengingat Allah, dan bersyukur lagi kita bertahan menunggu waktu Isya untuk memahami hukum-hukum Allah, memahami agama Islam yang hari ini orang sebahagian tuh koler belajar agama Islam, sebahagian bahkan koler beragama Islam, keluar dari Islam. Mudah-mudahan kita bertahan istiqomah. Amin Allahumma. Nah, ulun melanjutkan pembacaan kitab Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail karangan Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Bantani. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Bantani fi kitabih Bahjatul Wasail. Wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Jadi ujar sekian, wa qala Syekhu Muhyiddin. Ini ulun ulang sedikit. Wa qala Syekhu Muhyiddin qawaidul Islami khamsatun. Syekh Muhyiddin mengatakan, pondasi atau qawaid Islam itu ada 5. Ma'rifatul ma'budi wal qana'atu bil mawjudi wal wuqufi 'ala hududi wal wafa'u bil 'uhudi was sabru 'alal mafqudi. Jadi ada 5 qawaidul Islam, pondasi Islam. Qawaid itu jamaknya kaidah. Jadi mufradnya kaidah, jamaknya qawaid. Yang pertama apa? Ma'rifatul ma'bud. Ulun ulang sedikit ini. Ma'rifat kepada yang disembah. Semakin dalam ma'rifat kita kepada Allah, semakin kita merasa dipantau, semakin merasa kita diintai oleh Allah, yaitu lalu jadi maqam muraqabatullah, merasa selalu dipantau oleh Allah. Karena bila terus kita merasa dipantau oleh Allah, muraqabatullah, nanti naik maqam, ngarannya maqam musyahadah. Maqam musyahadah itu artinya kita memandang Allah. Memandang yang dimaksud di sini bukan memandang zat Allah, karena di dunia manusia tidak bisa memandang zat Allah. Jangan kita, Nabi Musa alaihissalam yang biasa bercakap-cakap dengan Allah saja tidak bisa langsung menghadap melihat zat Allah. Di Quran disebut wa kallamallahu Musa takliman. Allah tuh bujur-bujur berbicara dengan Musa takliman. Tapi begitu hendak bertemu lawan Allah,
Ujar Allah kada sanggup ikam wahai Musa. Lalu Allah bertajalli ke bukit Tursina di Mesir. Apa yang terjadi? Bukit Tursina terbakar. Itu Allah ingin menunjukkan Allah itu wujud. Allah itu ada. Ketika Allah bertajalli kepada bukit Tursina, terbakar itu bukit. Jadi selevel Nabi, Bu, Pak, tidak bisa melihat zat Allah. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan maqam musyahadah? Maqam musyahadah itu maksudnya adalah bahwa apa yang kita lihat di muka bumi itu menjadi sarana, menjadi wasilah bertambahnya iman kita kepada Allah. Melihat kekanakan halus, bertambah iman kita kepada Allah. Melihat tumbuh-tumbuhan, pohon, rumput, daun, bertambah iman kita kepada Allah. Melihat binatang, perilaku binatang, bertambah iman kita kepada Allah. Jadi kita melihat kudrah Allah, melihat kuasa Allah di balik makhluknya Allah ini. Karenanya dalam hadis disebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan, renungkan makhluknya Allah, jangan pikirkan zatnya Allah. Karena sanggup kita. Makanya di Quran disebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir dan seterusnya. Jadi apakah mereka itu tidak memperhatikan unta itu, bagaimana unta itu diciptakan? Mun orang Arab unta Pak, Bu, mun di kita hadangan kira-kira. Kadang melihatkah hadangan tuh kau berkunjung di rawa. Nah, gitu. Kenapa maka bisa? Nah, renungkan itu. Wa ilas samai kaifa rufi'at, langit tenang kenapa bisa ditinggikan? Padahal kada ada tihangnya. Lihat aja ke timur, masyriq, maghrib, utara, selatan, kada ada tihangnya. Tapi kenapa langit tidak runtuh? Ini kuasa Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan. Bumi ini Bapak Ibu terdiri dari lempengan-lempengan. Yang lempengan-lempengan itu masing-masing bergerak. Nah, supaya inya kertapi bergerak lalu dipasanglah pasak. Apa pasaknya? Gunung. Jadi gunung-gunung itulah pasak bumi. Nah, jadi akar itu. Akar pasak bumi. Nah, padahal pasak bumi yang sesungguhnya itu adalah gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah kalian perhatikan bagaimana bumi itu dihamparkan? Dalam ayat lain disebutkan bumi itu bagaikan ayunan, mihada, supaya kita itu guring nyaman. Padahal bumi ini berputar dengan cepat, mengelilingi matahari dengan cepat bersama planet-planet yang lain, tapi kita kadang merasa gerakan bumi itu, kadang merasa nyaman kita guring. Tak karena sampai melandau, lambat subuh. Apalagi wah ini jam 4:40 azan sudah. Nah, mau kada sungsung bangun ya terlambat. Saking kenyamanannya guring tuh. Nah, tidakkah diperhatikan itu? Nah, jika ini kita perhatikan, objeknya 3 hadirin: al-insan, al-kaun, al-hayah, manusia, alam semesta, hidup, sampai lalu kita merenungkan wujudullah di balik alam semesta itu. Itulah yang dimaksud dengan maqam musyahadah. Apa yang kita lihat itu ada kudrah Allah di sana. Lalu ujar Nabi, al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Ka'annaka tarahu, bukan melihat sebujurannya, tapi ka'annaka. Dalam bahasa Arab ka'annaka itu disebut adatut tasbih, penyerupaan. Jadi melihat makhluk di sana kita melihat kuasa Allah. Melihat makhluk kita melihat kudrah Allah. Fa illam tarahu, tapi jika kita tidak bisa melihat Allah, yakinilah fa innallaha yaraka. Sesungguhnya Allah itu memandang kita. Nah, itu maqam muraqabah. Bila kita bisa melihat, itu namanya maqam musyahadah. Awalnya dari apa? Ma'rifat. Wal qana'atu bil mawjud. Pondasi Islam yang kedua itu adalah merasa cukup dengan yang ada.
yaitu maksudnya syukur, Pak. Nah ini ulun ucapakan terima kasih. Sumbangan pian waktu maulid itu mencapai 2.056.000 kah mungkin ada salah. Sudah ulun kirim lawan Ustaz Khaidir. Ulun ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan terbaik. Jadi mudah-mudahan wujud syukur kami. Karena ujar Nabi, "Malam yashkur linnas lam yashkur lillah." Siapa yang tidak bisa berterima kasih lawan manusia, maka dia tidak bisa berterima kasih dengan Allah. Nah, maka mun berterima kasih ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi Pak, syukuri bini nang ada. Apapun keadaannya syukuri. Mudah-mudahan ditambah bini. Amin. Jadi nyaring mana namanya. Tambahi lagi. Qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Wal qanaatu bil maujud. Yang kedua, wal wuqufu 'alal hudud, berhenti menjaga hudud, batas-batas, had. Dalam hadis arba'in disebut setiap raja itu punya had. Setiap raja punya aturan, punya hukum. Termasuk kita tinggal di Indonesia nih, ada had, aturan, ada hukum. Yang bila melanggar dihukum. Bani pian melewati Poltabes di Jalan Ayan itu kada behelm. Caket bubahannya, apalagi akhir bulan. Wah ini bebinian, mohon maaf terbuka aurat di pinggir jalan baik kada apa-apa. Yang penting pakai helm. Yang penting helm. Ulun suah bulik jam 12 malam bersepeda motor. Bebiniannya rok handap, baju mini, baju adingnya dipakai, helm. Nah, aman tuh kada apa-apa. Tanggal jam 12 malam tuh. Yang penting helm. Handak rok mini kah? Baju kantat kah? Kada apa-apa. Yang penting di jalan raya helm. Jadi helm itu lebih penting daripada menutup aurat. Kan gitu. Di Indonesia ini mohon maaf hendak istilahnya di pantai Bali itu hendak telanjang kada apa-apa juga. Hendak asal di pantai pakai bikini boleh, asal di pantai. Amun di pinggir jalan ya telah ditangkap sahabat viral dulu tuh di pinggir jalan pakai bikini, lalu ada tulisan PPKM membuatku stres. Nah, kurang lebih gitu. Tahu kayak apakah itu kasus terakhir. Tapi jangan coba-coba kada helm di jalan raya. Nah itu Pak. Allah juga punya hudud, Allah juga punya aturan. Sebagaimana penguasa raja punya aturan, Allah pemilik alam semesta, lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, maka Allah berhak berisi aturan. Bedanya Pak, aturan Allah ini dijunjung di langit, harusnya dijunjung juga di bumi. Bedanya apa? Amun di langit itu kada ada yang bermaksiat karena isinya para malaikat. Malaikatul la ya'sunallah, kada pernah bermaksiat lawan Allah. Di bumi ini yaitu manusia bisa bermaksiat. Padahal sama, baik di langit maupun di bumi miliknya Allah, ampunnya Allah. Langit itu ampunnya Allah, bumi ini ampunnya Allah. Harusnya di sebagaimana di langit aturan Allah ditegakkan, di bumi pun harusnya aturan Allah ditegakkan. Bila aturan Allah kada ditegakkan, yaitu jar kudu sekumpul hancur, rusak. Karena aturan ampun bumi ini dilanggar. Ada lagi kawan ulun lebih keras lagi menyambat, kalau bukan aturan Allah yang diterapkan di muka bumi ini berarti mengkudeta haknya Allah. Bahasanya gitu, mengkudeta haknya Allah. Karena harusnya Allah yang mengatur kita. Bukan hanya sembahyang kita mempat aturan Allah, tapi di pasar harusnya mempat aturan Allah. Di lapangan harusnya mempati aturan Allah. Di jalan raya mempati aturan Allah. Di sekolah, di kampus harusnya aturan Allah. Di DPRD, di Senayan, di Istana Negara harusnya aturan Allah. Karena itu tadi wal wuqufu 'alal hudud. Wal wafa'u bil uhud, yang keempat, kawaidul Islam itu adalah memenuhi janji. Kita ini berisi janji lawan Allah.
Di antara janji kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat ulun ya Allah, ibadah ulun, hidup ulun, mati ulun gasan Allah, karena Allah semesta alam. Lalu yang terakhir, yang kelima, wasabru al maqfud, bersabar dengan yang hilang, bersabar dengan yang kadada. Karena kita sadar apa yang ada pada diri kita itu hakikatnya titipan. Asalnya kada beisi, bebulik kada beisi. Lahir kita Pak, Bu, kada denang lahir menggenggam amas. Kada ada. Iyalah, kada ada. Lahir langsung menggenggam amas, kada ada. Alhamdulillah wah ini beisi amas. Iyalah, Bu. Ada aja bersimpanan emas wah ini. Lahir kada denang dibalut selembar kain pun, bahkan sehelai benang pun kada ada. Wah ini alhamdulillah, bola lemari hibak lawan baju. Alhamdulillah. Bahkan ada nang hari Senayan sepatunya lain lawan hari Selasa, hari Arba lain lagi lawan Kamis. Sepatunya 7 puting, 7 hari lain sepatunya. Artinya alhamdulillah bertambah sudah dari nang asalnya kerada beisi wah ini. Jika suatu saat Allah ambil titipannya, yaitu di as-sabru alal maqfud, bersabar atas yang hilang. Mudah-mudahan kita seberataan kawasa sabar. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa syahadatu alla ilaha illallah. Ini matan dari Masail. Syahadatu alla ilaha illallah. Ini masih bahasan tauhid. Bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah. Ai i'tiqadu anna la ma'budu bihaqqin mungkinin illallah. Meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Dan inilah Bapak Ibu yang disebut dengan miftahul jannah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Ujar Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah dijamin masuk surga. Tapi ada viral video kai-kai ujarnya, iya garang masuk surga kuncinya hanya ucapan, nyamannya pangginya kayak kayak Barbie aja, simsalabim, asal kau mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia mempersoalkan hadis ini, hadirin. Viral tuh videonya, ada tuh di WA di YouTube ada. Lalu kada sambat siapa sih din? Nah, padahal maksud Nabi mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah itu ini Bapak Ibu. Orang kalau sepanjang hidupnya kada pernah membaca la ilaha illallah, mustahil ketika hendak mati kawa mau ucap la ilaha illallah. Seumuran kada sah mau ucap la ilaha illallah. Kada mungkin ketika sakaratul maut inya kawa mau ucap la ilaha illallah. Kayak orang akad nikah tuh Pak. Sudah nikah kalau nih lah? Sudah? Belum 2? Belum 2. Latihan dah 50 kali, 100 kali menghafali. Ya pas akad nikah, ujar penghulu, aku nikahkan engkau dengan fulanah binti fulan, dengan mas kawin ini. Apa jarnang lakiannya? Sah. Harusnya kan menjawab, Pak, aku terima nikahnya. Saking gugupnya Pak, sah. Ini namanya empat sah. Saking gugupnya. Sudah dihafali itu ya, hilang juga hafalan. Karena saking takutan, apalagi ketika sakaratul maut. Orang kada suah mengucap la ilaha illallah, bagaimana mungkin akhir hidupnya bisa mengucap la ilaha illallah. Makanya para ulama sebutkan di antara sebab husnul khatimah itu adalah memperbanyak tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
supaya nanti pas sakaratul maut lisannya itu mudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Ujar Nabi, aksiru biqauli la ilaha illallah, perbanyak membaca la ilaha illallah. Sini aja kan nang mati. Ada nang sarekah. Pon? Siapa? Oh ya lah. Ujar Nabi juga, jaddidu imanakum billah ilaha illallah, perbaharui iman kalian dengan memperbanyak la ilaha illallah. Jadi hadirkan pian ketika berzikir la ilallah, la fi'la illallah. Tidak ada yang bisa memperbuat segala sesuatu ini kecuali Allah. La ilaha illallah, hadirkan la irada illallah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. La ilaha illallah, hadirkan la qudrata illallah. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika kita mengucap la ilaha illallah, jaddidu imanakum, ujar Nabi, perbaharui iman kalian dengan memperbanyak la ilaha illallah. Jadi ini ada kiai mempersoalkan hadis ini. Padahal jelas dalam hadis-hadis lain, karena la ilaha illallah inilah umat Nabi Muhammad akan dakhalal jannah. Bahkan nanti Pak, sudah ulun sampaikan ketika Maulid semalam, Nabi memberikan syafaat. Gelombang pertama bi ghairi hisab, dakhalal jannah bi ghairi hisab. Sampai gelombang terakhir orang yang ada iman sekecil apapun, ada la ilaha illallah dalam hatinya sekecil apapun, akhirnya masuk surga. Mampir pang dulu di neraka. Lah, jadi andai kada suah sembahyang sama sekali nih, seumuran kada suah sembahyang, tapi ini ada iman di hatinya, lalu dia tidak mengingkari wajibnya salat 5 waktu, dakhalal jannah, asal ada la ilaha illallah. Tapi jangan imbah ini ujar Ustadz keur sembahyang ada apa aja, masuk surga juga Pak, tapi pandudian singgah dulu di neraka. Dan kata Nabi, ahwanu min ahlin nar, yang paling ringan dari penduduk neraka itu batu halus diandak di batisnya, utaknya nang menggurak. Itu ahwanu min ahlin nar, yang paling ringan dari penduduk neraka. Nah, kalau tahu yang paling beratnya, yang meninggalkan sholat itu termasuk berat. Makanya Imam Az-Zahabi masukkan dalam urutan keempat dalam kitab Al-Kabair-nya Imam Az-Zahabi, urutan keempat lah tarkus sholah, meninggalkan sholat karena sembahyang. Nah itu. Baik. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan selanjutnya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ai i'tiqadu anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilal khalqi liyu'allimahum dinahum. Yakni meyakini bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk agar mengajari mereka agama Islam. Nah, wajib kita meyakini Pak, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Orang-orang ahlu kitab Pak Bu, dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang bujur-bujur mempelajari kitab itu mengakui Nabi kita itu Nabi akhir zaman. Ketika turun wahyu Iqra, kemudian Bunda Khadijah mendatangi Waraqah bin Naufal, lalu mengesahkan bahwa Nabi kita didatangi malaikat Jibril di Gua Hira. Apa ujar Waraqah bin Naufal? Yang menemui suamimu itulah An-Namusul Akbar, maksudnya Jibril alaihissalam. Namusul Akbar itu pula yang dulu menemui Isa alaihissalam. Ini orang Nasrani. Lalu kata Waraqah bin Naufal, saksikan, suamimu nanti akan dimusuhi orang, dicaci maki orang, diusir orang, bahkan mungkin akan dibunuh orang.
Kalau aku mendapati masa itu, kata Waraqah bin Naufal, saya akan menjadi pengikutnya. Jadi orang Nasrani yang membaca Injil, nang bujur-bujur Injil, membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Waraqah bin Naufal, aku akan jadi pengikutnya. Cuma Waraqah bin Naufal ini akhirnya meninggal, Pak Bu, sebelum sempat turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jadi Nabi itu belum dakwah terbuka, karena baru Iqra, disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian orang-orang Yahudi di Madinah itu juga mengakui Nabi akhir zaman. Bahkan di Quran disebutkan ya'rifunahum kama ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Jadi orang-orang Yahudi itu mengenal ciri-ciri sifat Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nabi kan membesi anak kan tahu tanda lahirnya di mana, andakannya kan gitu. Kalau pas luka ada kunat-kunatnya di mana, hafal pian. Nah, orang-orang Yahudi itu pun tahu sebagaimana mengenal anak mereka. Nah, tapi mereka mengingkarinya. Karena kehendak orang Yahudi itu, Pak, Bu, kehendaknya nabinya itu dari kalangan mereka, dari keturunan Ishak. Ternyata dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menolak. Jadi orang-orang Yahud wan Nasara hari ini tidak mengimani nabi kita itu sebagai nabi akhir zaman. Lalu kita katakan orang kafir karena mengingkari. Kafir itu artinya mengingkari. Nah, adapun kita mengimani, maka dingarani mukmin. Biasa aja Pak Bu menyambat kafir itu biasa. Itu bahasa Al-Qur'an. Jangan diganti-ganti dengan sekarang ada gerakan anujar. Amun disebut kafir itu namanya kekerasan verbal. Jadi jangan disambat kafir aja, tapi katakan ghairu muslim, non muslim, sama aja Bang. Atau bahkan muwatin, ujarnya warga negara. Ya karena kafir ya tetap kafir. Karena kalau diganti ngalih pian baca Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, diganti qul ya ayyuhal muwatin, kan ngalih. Ayatnya gitu. Ngaran surahnya surah Al-Kafirun, anak kita gantilah. Nah, wa iqamus salati ay al-mudawamatu 'alaiha fi awqatiha wa bi arkaniha wa syurutiha faman fa'ala dzalika kana jasaduhu haraman 'alan nar. Yang ketiga, rukun Islam itu adalah iqamus shalah, menegakkan salat. Apa maksudnya? Ai al-mudawamatu 'alaiha, terus menerus salat, istiqomah sehari 5 kali, jangan minta dikurangi karena yang ada itu pun sudah diskon 90% ya. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi itu diperintahkan sholat 50 kali sehari semalam. Turun Nabi Muhammad ke langit ke-6. Apa ujar Nabi Musa? Umatmu kada sanggup wahai Muhammad. Umatku nang genol-genol awak aja kada sanggup, apalagi awakmu. Umatmu nang awaknya halus-halus. Bila pengajian duduk di pinggir, mengantuk pula. Bangun pengajian, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Teguring umat Nabi Muhammad kada sanggup, minta diskon. Bulang-bulik Nabi Muhammad menemui Allah hingga akhirnya sisa 5 waktu. Yang 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Ya, jadi jangan diskon, jangan minta diskon lagi. Itu sudah diskon besar-besaran Bapak Ibu. 90% sudah diskonnya. Dari 50 menjadi 5 itu diskonnya 90%. Hendak didiskon berapa lagi? Mau didiskon lagi habis ya, berarti ngarannya gratis. Hari gini gratis. Jadi ay mudawamatu 'alaiha fi awqatiha, pada waktunya. Dan waktu-waktu salat ini nanti dibagi, ada yang afdal, waktu afdal, sampai waktu jaiz, sampai waktu makruh. Asar tuh misalkan, waktu afdalnya di awal. Lalu di antara itu ada waktu jaiz. Nanti bila sudah jam 6 tuh matahari mulai kuning, nah itu waktu makruh. Boleh jawaz ma'al karohah, boleh, tapi hindari.
Amunnya sudah tinggalan matahari, nah habis dah waktu. Qada'ane lagi. Mun pada waktunya itu adaan, lewat waktu qada'an. Nah, adalah. Mun maghrib ini handap lagi, Pak. Maghrib ini kalau menurut satu pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, nah satu pendapat, tapi bukan pendapat yang mu'tamad. Itu sekira cukup berwudu, kemudian sholat sunnah, berpakaian, sholat sunnah, kemudian sholat maghrib, dah habis itu waktunya. Sisanya itu bukan lagi waktu maghrib. Itu menurut satu pendapat di kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Meskipun yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu waktu maghrib itu sampai isya tuh, sampai masuk waktu isya. Jadi fi auqatiha wa bi arkaniha, kemudian menjaga rukun-rukun salat. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i rukun salat itu ada 13. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, takbiratul ihram itu hati-hati. Ketika mengucap takbir, bujur-bujur takbirnya Allahu Akbar. Jadi jangan Allahu Akbar. Kan ada waw di antara Allah dengan akbar. Allahu Akbar. Nah, itu berarti membuat waw di antara Allah lafzul jalalah dengan akbar. Kada sah takbiratul ihram. Ada juga takana takbirnya Allahu Akbar. Barnya yang panjang. Di mana dapat bar panjang tuh? Kada ada mat tabi'inya. Allahu Akbar. Ini takbir aja itu kalau dalam kitab Taqriratus Sadidah itu ada 17 ketentuan takbir. Nah, takbir aja ada 17 ketentuan takbir. Jangan dibalik juga akbarullah. Nah, itu kada boleh, kada sah. Jadi harus tertib Allahu Akbar. Huruf-hurufnya tunaikan haknya. A itu lain O. Jadi Allah, A dulu, Allah, A hanya masuk ke lam, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, belum apa udah Allahu Akbar, O. Nah itu berarti kada menunaikan huruf alif di muka. Nah rukun ini diperhatikan. Nah sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i tumakninah itu dimasukkan sebagai rukun. Ya, tumakninah dimasukkan sebagai rukun. Sehingga bila kada tumakninah kada sah sembahyangnya. Ruku ada tumakninahnya. Apa ukuran tumakninahnya? Seukuran mengucapkan subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Sekali. Nah itu ukuran tumakninahnya. Jangan kayak yang salat tarawih di mana tuh di Kediri kan. Allahu Akbar. Gimana salatnya? Sujudnya gitu juga ada tumakninahnya. Seukuran apa? Seukuran subhana rabbiyal a'la. Hak-hak huruf diperhatikan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ada tasydid, penuhi hak tasydidnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika illallah ya menurut satu pendapat angkat jarinya. Jadi asalnya sebelum mengangkat illallah jari itu berandak sudah dahulu. Lalu asyhadu an la ilaha illallah diangkat. Kalau dalam mazhab Syafi'i kada digerak-gerakan. Kalau pendapat lain ada yang berpendapat digerak-gerakan. Nah, mazhab Syafi'i yang gerak tadi tahriknya illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu jangan ketinggalan. Itu rukun juga. Rukun. Jadi tahiyat akhir itu rukun. Kalau tahiyat awal itu sunnah. Sunnah hay'ah namanya. Bila tertinggal disunnahkan untuk sujud sahwi. Itu kalau tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir tertinggal, sengaja tertinggal, batal. Bilanya parak salam hanya ingat misalkan
Kada salat membaca at-tahiyatul dan seterusnya diulang. Sebelum salam misalkan ingatnya diulang, dibaca lagi. Imbah dibaca hanya salam. Al-Fatihah rukun juga. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kecuali yang masbuk. Jadi satu-satunya orang yang boleh kada membaca Fatihah dan sah kalau inya masbuk. Masbuk itu terdudik. Sabik itu yang berdahulu, masbuk itu yang terdudik. Nah, masbuk itu singkatan dari masyarakat sibuk. Saking sibuknya lalu masbuk. Nah, kalau dia mendapati imam dalam keadaan rukuk setelah takbiratul ihram Allahu akbar, bahto andak tangan rukuk lagi. Allahu akbar rukuk. Mendapati imam dalam keadaan rukuk sudah terhitung satu rakaat. Meskipun kada membaca surah Al-Fatihah. Tapi jangan juga Allahu akbar langsung rukuk. Itu lain takbiratul ihram ngarannya. Tapi takbir rukuk kada sah salatnya. Jadi takbiratul ihram itu gawi dulu Allahu akbar, itu rukun. Hanya Allahu akbar belang. Nah, yang kedua ini misalkan ada membaca Allahu akbar kada apa-apa, itu sunnah. Takbir intikal menuju rukuk. Misalkan kada digawi kada apa-apa. Yang penting awaknya itu rukuk. Adapun lafaz Allahu akbarnya itu sunnah. Nah, yang kada boleh itu menggabung tadi. Allahu akbar langsung rukuk. Nah, nanti dikira itu adalah takbir intikal menuju rukuk. Padahal yang namanya takbiratul ihram menghadap dulu, istiqbalul kiblah. Nah, baik itu tentang iqamus shalah. Faman fa'ala dzalika, siapa yang mengerjakan hal itu, sembahyang istiqomah, apa tuh doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Nah, pian amalkan itu doa supaya kita tuh istiqomah menjaga sholat, termasuk zuriat kita, keturunan kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbi taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku jadikan ulun muqimas shalah, orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, kemudian keturunanku. Rabbi taqabbal du'a, wahai Tuhanku terimalah doa ulun, kabulkanlah doa ulun. Nah, itu pian amalkan doa itu. Amun ulun biasanya membacanya sebelum takbiratul ihram. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana, atau Rabbi taqabbal du'a. Jadi faman fa'ala dzalika kana jasaduhu haraman 'alan nar. Siapa yang menggawe itu lah mudawamah dalam salatnya, memenuhi rukun-rukunnya, dipenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat salat, maka haram jasadnya disentuh api neraka. Artinya kada masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Berkat wasilah menjaga salat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan carilah wasilah, bertawasullah, carilah wasilah untuk takarrub kepada Allah. Dengan apa? Dengan amal qurbat, dengan amal-amal yang bisa mendekatkan diri dengan Allah. Salah satunya salat. Sedikit kalau lanjutkan. Wa fil hadisi qala Allah azza wa jalla, dalam hadis Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi ngarannya ini, inna li abdi alayya ahdan in aqama as-salata li waqtiha alla u'adzibahu wa an udkhilahul jannata bighairi hisab. Nah, Allah Ta'ala nang menyampaikan langsung. Ujar Allah Ta'ala apa? Inna li abdi alayya ahdan, sesungguhnya bagi hambaku terikat perjanjian kepadaku, ahdan. Apa itu perjanjian? In aqamas salata li waqtiha, jika hambaku itu menegakkan salat pada waktunya. Nah, jadi Pak, amal kita ini, gawian kita, bisnis kita itu mengumpati jadwal salat. Itu harusnya.
Jangan sholat mengumpati jadwal kita. Ini yang di kampus dosen, maulah jadwal kuliah mahasiswa itu jangan melanggar waktu sholat. Jadwal kuliahnya itu mengumpati waktu sholat. Yang di sekolahan, maulah jadwal gasan kekanakan di sekolah, ulah jadwal sekira kekanakan itu bisa sholat fi awali waktiha. Gurunya gitu juga. Jadi waktu istirahat kita itu waktu kerja kita mengumpati jadwal sholat harusnya. Tapi amun kita nih 4 orang ngalih juga lah, apalagi bosnya Cina. Sarah pulang aja. Besok itu faktanya kayak Pak. Di perasnya kita dari jam 6 begawe sampai jam 6 sore. Karena Jumat yang tidak boleh sembahyang. Ada yang kayak itu. Ada lah. Nah harusnya kita itu memprioritaskan sholat. Amal kita yang lain itu mengumpati jadwal sholat. Mestinya. Nah in aqamas sholata li waqtiha, jika hambaku itu sholat pada waktunya, apa ujar Allah? Alla u'adzibahu, aku tidak akan mengazabnya, tidak akan disiksa oleh Allah. Wa an udkhilahul jannata bighairi hisab, dan aku akan masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga bighairi hisab. Kada berhitungan lagi biar. Kada usah dihitung lagi jar Allah langsung masukkan ja. Kada usah dihitung di mizan yaumul mizan berapa kebaikannya, berapa keburukan, dah masukkan surga jar usah hitung-hitungan. Itu maksudnya bighairi hisab. VVIP Pak Bu. Jalur khusus. Masuk aja jalan Allah langsung. Nah syaratnya apa tadi? Menjaga sholat sesuai waktunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Karena kalau orang itu sholatnya bujur, insyaallah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau syaratnya benar, dia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholatnya benar, dia hati-hati memperoleh harta. Dia tidak akan curang dalam timbangan. Dia tidak akan mengkorupsi harta negara. Dia kada hendak mengangkat tanah tetangga. Nah, dan lain sebagainya. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sedikit lagi. Wa fil hadisi, dalam satu hadis sebutkan idza tarakar rajulu fardatan wahidatan muta'ammidan. Jika seseorang itu meninggalkan kefarduan satu saja, salat misalkan, muta'ammidan, sengaja kada sembahyang, kutibasmuhu ala babin nar, lalu namanya itu ditulis di pintu neraka. Ada sembahyangan, tulis dah di pintu neraka, ini pacangan dimasuki fulan bin fulan. Kada puasa fardhah juga kefarduan, ditulis di pintu neraka. Kada bayar zakat, tulis. Makan riba, harta riba, tulis di pintu neraka. Fulanu bin fulan si fulan, la budda lahu min dukhulin nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Zakarahu as-Suhaimi fi Lubabil Talibin. Nah, disebutkan oleh As-Suhaimi dalam kitab Lubabil Talibin. Jadi kita mudah-mudahan Allah tolong kita, jangan sampai kita meninggalkan kefarduan yang sudah Allah tetapkan. Karena sebujurannya Bapak Ibu, menggawi kefarduan itu sebujurannya mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kita di luar kesanggupan kita. Asal kita hakun, asal kita mau, sanggup, kada ada yang ngalih. Sembahyang kada kawa berdiri, berduduk, kada kawa berduduk, berabah, dan seterusnya. Puasa kada kawa puasa di bulan Ramadan, diqadha di luar Ramadan. Garing menahun kada sing ampihan, kada perlu diqadha, bayar fidyah. Jadi syariat ini mudah. Syariat ini tidak sulit. Pembinian wajib menutup aurat, seberatan awak aurat kecuali wajah telapak tangan, mudah bila mau. Panas sesuatu, apalagi hari kemarau. Panas lagi di neraka boy. Panas lagi di neraka. Jadi ayo panas-panas tumat di dunia, kada lawas. Paling lawas sampai mati. Mbah tu ampihannya panas. Daripada dibakar api neraka, lebih baik kepanasan di dunia gara-gara memakai baju
jubah misalkan, tahani, insya Allah bilanya sudah biasa nyaman, ringan. Sembahyang nih kan, sudah biasa ringan. Berat tuh di awal biasanya. Tapi bila sudah biasa, sudah merasakan nikmatnya, lezatnya beribadah, nikmatnya beribadah, insya Allah nyaman begitu. Malah rasa ada hilang, boleh kita kadang menggawe. Biar tuh biasa sedekah sehari, sedekah. Ada satu hari kada sedekah, ada asa, ada nang kurang apa hari ini, gitu. Tapi pun sudah biasa sedekah, begitu sedekah itu asa ada penyakit yang hilang. Gitu. Ibarat buang air itu ibarat bahira tuh nah. Bersedekah itu kayak bahira. Imbah bahira itu rasa lega kalau Pak. Penyakit di paru terbuang, lega rasanya. Makanya doanya kan ghufranakal hamdu minal adza wal afani. Dari adza penyakit. Nah, kalau sedekah itu sudah biasa gitu. Bila sudah sedekah itu rasa nyaman. Nah, jadi ibadah itu sampai rasa nyaman tuh nah. Cari rasa sampai rasa nyaman dalam beribadah. Nah, demikian yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita sabarataan dakhala jannah bi ghairi hisab. Amin Allahumma. Ala hadiniha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخاشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه والسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نور قلوبنا كما نورت السماوات والارض ابدا ابدا انك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.